Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Tri Ratna Lestari, mahasiswi dari Universitas Al-Haria Cilegon, Banten. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan sebuah materi yang berjudul Aspek Manajemen untuk memenuhi mata kuliah studi kelayakan bisnis. Dosen pengampu, Bapak Suryani ST MT MM. Nah, tujuannya untuk apa sih kita itu harus mempelajari aspek manajemen? Untuk kesempatan kali ini, tujuan untuk mempelajari aspek manajemen itu adalah untuk mengetahui apakah pembangunan dan implementasi bisnis dapat direncanakan, dilaksanakan, dan dikendalikan, sehingga rencana bisnis dapat dinyatakan layak atau sebaliknya. Nah, jadi di sini ada pokok pembahasan. Yang pertama ada perencanaan bisnis, yang kedua ada pengorganisasian, yang ketiga ada accounting, dan yang keempat ada controlling. Pastinya teman-teman yang semester awal ini sudah familiar banget ya untuk mengenai aspek manajemen, dan di sini kita akan menjelaskan untuk lebih detailnya. Oke, untuk planning atau perencanaan bisnis dalam studi kelayakan bisnis. Ada 4 pendekatan dalam membuat perencanaan. Yang pertama, pendekatan atas bawah atau yang disebut dengan top down. Top down adalah pimpinan puncak membagikan pengarahan serta petunjuk kepada pemimpin cabang atau sejenisnya untuk menyusun rencana yang pada tahapannya bakal ditinjau serta dikoreksi oleh pemimpin puncak saat sebelum disetujui untuk direalisasikan. Dan yang kedua ada pendekatan bawah atas atau yang disebut dengan bottom up. Bottom up adalah pemimpin puncak membagikan gambaran suasana serta keadaan yang dialami oleh organisasi, termasuk mengenai visi, misi, tujuan, sasaran, dan sumber daya yang dipunyai. Dan yang ketiga ada pendekatan campuran. Pendekatan campuran adalah pemimpin menggambarkan petunjuk perencana organisasi secara garis besar, sedangkan perencana detailnya diserahkan kepada kreativitas unit perusahaan di bawahnya dengan senantiasa mematuhi ketentuan yang ada. Dan yang keempat ada pendekatan kelompok. Pendekatan kelompok ini perencanaan terbuat oleh sekelompok tenaga pakar dalam perusahaan. Fungsi perencanaan dan rencana. Jadi dalam aspek manajemen ini terdapat ada 6 fungsi. Yang pertama, penerjemah kebijakan umum. Yang kedua, memastikan suatu kegiatan. Yang ketiga, berupa perkiraan yang bersifat ramalan. Yang keempat, alat koordinasi. Yang kelima, sebagai fungsi ekonomi. Dan yang keenam, sebagai alat atau sarana pengawasan. Perencanaan berdasarkan jangka waktu. Yang pertama, perencanaan jangka waktu panjang. Perencanaan jangka waktu panjang ini suatu perencana yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun 10 sampai 30 tahun. Dan yang kedua, perencanaan jangka menengah. Perencanaan jangka menengah ini suatu perencanaan yang dibuat dan akan tetap berlaku dalam kurun 3 sampai 5 tahun. Dan yang ketiga ada perencanaan jangka pendek. Sama seperti kayak jangka panjang dan jangka menengah, hanya bedanya jangka pendek ini minimal atau paling pendeknya dalam kurun waktu 1 tahun. Dan selanjutnya ada anggaran.
atau sering disebut dengan rencana keuangan. Jadi dalam rencana keuangan ini, uang itu sangat berperan penting karena ibaratnya itu kalau tidak ada uang, kita tuh tidak akan bisa melaksanakan atau berencana untuk suatu perusahaan. Jadi, manfaat anggaran bagi perusahaan itu, yang pertama ada membuktikan adanya perencanaan perusahaan yang terpadu, dan yang kedua, pedoman pelaksanaan kegiatan perusahaan atau sebagai alat koordinasi kerja dan alat pengawasan kerja. Dan yang ketiga, sebagai alat evakuasi kegiatan perusahaan. Selanjutnya ada organizing atau pengorganisasian. Yang pertama ada langkah pengorganisasian. Secara garis, memang langkah-langkah dalam melakukan pengorganisasian itu mulai dari merencanakan, melaksanakan, dan memantau kerja suatu perusahaan itu bisa saya paparkan ya. Yang pertama, merinci seluruh pekerjaan yang memang harus dilakukan oleh suatu organisasi. Kenapa? Supaya sesuai dengan visi dan misinya. Dan yang kedua, membagi beban pekerjaan ke dalam aktivitas-aktivitas yang secara logis itu bisa dilakukan oleh sekelompok orang. Kemudian ada mengkombinasikan pekerjaan anggota organisasi dengan cara yang logis dan efisien. Yang keempat ada menetapkan mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan dari anggota organisasi dalam satu kesatuan. Dan kemudian yang terakhir ada memantau efektivitas organisasi. Yang kedua ada asas organisasi. Nah, asas organisasi ini bisa kita jadikan sebagai pedoman atau acuan yang memang harus dilaksanakan supaya didapatkan struktur organisasi yang baik dan juga aktivitas organisasi bisa berjalan dengan lancar. Rincian asas organisasi itu yang pertama ada perumusan tujuan organisasi. Nah, jika rumusan tujuan organisasi itu sudah dibuat dengan jelas, tentunya akan mempermudah dalam berbagai hal seperti pemilihan bentuk organisasinya seperti apa, pembentukan struktur organisasi, kemudian percakapan, dan juga kebutuhan para pejabat tingginya itu seperti apa. Yang kedua, ada departemenisasi. Ini adalah menyusun unit-unit organisasi yang diperlukan dalam melaksanakan fungsi yang sudah ada memang harus diperhatikan dalam departemenisasi ini yang sudah dibuat harus sesuai dengan kebutuhannya. Kemudian yang ketiga ada pembagian kerja. Ini dikaitkan dengan pejabat yang akan menempati posisi tertentu atau pejabat-pejabat tertentu supaya roda di dalam perusahaan bisa berjalan dengan baik, tetapi dalam pembagian kerja tetap harus ada hal yang harus diperhatikan. Biasanya variasi tugas seorang pejabat itu memang harus jenius atau yang ada hubungannya. Dan yang keempat ada koordinasi. Ini menyatakan bahwa suatu organisasi itu harus ada kerasaan aktivitas di antara unit organisasi dengan para pejabat. Dan yang kelima ada pelimpahan wewenang. Di sini itu penyerahan hak untuk mengambil keputusan agar tugas hak dan tanggung jawab itu bisa dilaksanakan dengan baik oleh seorang pejabat ke pejabat yang lainnya. Dan yang keenam ada yang namanya rentan kendali. Ini adalah jumlah terbanyak yang di mana bawahan langsung memang bisa dipimpin dengan baik dengan seorang atasan. Dan yang ketujuh, jenjang organisasi. Ini merupakan tingkatan satuan organisasi yang di dalamnya itu terdapat pejabat tugas serta wewenang yang menurut kedudukannya yang tepat.
Dan yang terakhir ada kesatuan perintah. Jadi, organisasi yang tidak memiliki kesatuan perintah justru akan menimbulkan keraguan dan kebingungan dari para bawahannya. Selanjutnya ada struktur organisasi. Ini bisa diartikan sebagai susunan dan hubungan antara bagian dengan posisi di dalam perusahaan. Ini juga struktur organisasi bisa menjelaskan pembagian terkait dengan aktivitas pekerjaan, serta memperlihatkan hubungan fungsi dan aktivitas sampai batas-batas tertentu. Selain itu, struktur organisasi juga bisa memperlihatkan tingkat spesialisasi aktivitas, juga bisa menjelaskan hierarki susunan kewenangan, hubungan pelaporan seperti siapa melapor kepada siapa. Dengan adanya struktur organisasi ini, stabilitas komunikasi organisasi itu bisa tetap bertahan. Selanjutnya ada acquainting atau penggerakan. Ini merupakan dari bagian manajemen yang diperkirakan juga apakah dalam manajemen proyek atau manajemen implementasi bisnis ini bisa berjalan dengan baik atau tidak, sehingga bisa dinyatakan layak atau tidaknya. Nah, supaya acquainting atau penggerak ini bisa berjalan dengan baik, memang harus dikaji dari beberapa sisi, di antara lain yang pertama itu dari fungsi acquainting itu sendiri atau penggerakan. Dan yang kedua dari leadership atau kepemimpinan, sehingga kepemimpinan di sini diartikan sebagai suatu proses mengenai pengarahan dan usaha untuk mempengaruhi kegiatan yang berhubungan dengan anggota kelompok. Ada landasan yang harus dipegang suatu menjadi kepemimpinan. Jadi, kepemimpinan harus melibatkan orang lain. Yang kedua, kepemimpinan melibatkan distribusi yang tidak merata atas kekuasaan antara pemimpin dan yang dipimpin. Jadi, pemimpin memiliki wewenang mengarahkan bawahannya, tetapi tidak sebaliknya ya. Kemudian, pemimpin itu tidak hanya dapat menyatakan apa yang harus dikerjakan oleh bawahan, tetapi melaksanakan perintah kepada bawahannya. Selanjutnya ada controlling atau pengendalian. Pengendalian ini juga merupakan salah satu faktor manajemen yang harus dianalisis untuk mendapatkan jawaban. Apakah dari sisi controlling ini rencana manajemen untuk pembangunan maupun implementasi bisnis itu dinyatakan layak atau tidaknya? Jenis pengendalian itu ada 3, yaitu yang pertama, metode pengendalian pendahuluan. Ini memerlukan berbagai standar kualitas dan kuantitas yang layak dari berbagai input. Contohnya, material, keuangan, modal, dan sumber daya manusia. Informasi dari metode ini sangat membantu manajer dalam menentukan apakah sebagai sumber daya itu dapat memenuhi berbagai standar yang ditentukan. Yang kedua, metode pengendalian bersama. Ini memerlukan standar perilaku kegiatan dan pelaksanaan dari kegiatan yang layak. Nah, sumber daya informasi utama bagi pengendalian ini adalah hasil dari observasi. Pengendalian tindakan korektif ditunjukkan kepada perbaikan kualitas dan kuantitas sumber daya dan operasi. Dan yang ketiga adalah metode pengendalian umpan balik. Metode ini memerlukan standar kuantitas dan kualitas yang layak dari output, dan informasi ini harus mencerminkan berbagai karakteristik dari input, tetapi tidak seperti pada pengendalian pendahuluan dan pengendalian bersama ya.
Jadi pada pengendalian kali ini hanya berfokus pada titik tindakan korektif, bukan pada standar output yang ditetapkan, tetapi para manajer mengambil tindakan korektif untuk memperbaiki masukan input dan operasi. Sistem pengendalian yang efektif. Sistem pengendalian yang bisa diandalkan dan efektif ini memiliki karakteristik tertentu, sifatnya itu relatif. Tetapi, dari sebagian besar sistem pengendalian ini, itu diperkuat oleh ciri-ciri yang pertama yaitu akurat. Jadi, pengevaluasi ketepatan informasi yang diterima ini merupakan salah satu tugas pengendalian yang paling penting yang harus dihadapi manajer, yaitu keakuratan. Dan yang kedua, tepat waktu. Yang ketiga, ada objektif dan komprehensif. Yang keempat, ada dipusatkan pada titik pengendalian strategis. Dan yang kelima, ada ekonomis. Jadi, biaya pengendalian memang harus lebih sedikit atau paling banyak sama dengan keuntungan yang diperoleh dari sistem. Cara pengeluarannya itu harus seminimal mungkin dengan hasil yang optimal. Kemudian ada realistis dari sisi organisasi, dan ada fleksibel, kemudian ada perspektif dan operasional, dan yang terakhir diterima oleh anggota organisasi. Oke, baiklah, cukup sekian pemaparan materi dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.